Oke, selamat siang masa KMPN. Hari ini saya Raditya Pratama Nugroho, NIM 136240779. Kembali lagi untuk mewawancarai anggota-anggota KMPN. Nah, kalau boleh tahu nih, hari ini aku bersama Master siapa aja nih? Boleh nama lengkap dulu, nama panggilan, angkatan, NIM, dan sekarang jabatan di KMPN apa? Boleh? Gue Darren Rafael, panggilan gue Darren. NIM Artemis 45. Jabatan gue anggota DPA. Lanjut, Rik. Kenalin, nama gue Arik. Testral 70. Gue sebagai anggota biasa aja. Kenalin, gue Dava dari Artemis NIM 40 gue 40. Apalagi tadi? Jabatan di KMPN. Jabatan di KMPN. Gue anggota biasa. Anggota biasa. Tapi pernah jadi staff di mana gitu? Oh iya, gue internal. Intrakampus internal. Oke. Nah, tadi kan Bang Darren sendiri anggota DPA, tadi Bang Arik untuk sementara anggota biasa, tapi sebelumnya ada jabatan nggak? Interkampus. Sama nih berdua. Oh iya. Dan tadi Bang Dava sendiri internal ya. Nah, kalau boleh tahu di masing-masing divisi master ini kalian itu sebenarnya gawenya ngapain aja? Gawainya ngapain aja? Iya. DPA apa yuk? DPA. Kepanjangannya. Perwakilan anggota. Wah. Ya udah, berarti kan gue sesuai namanya gue mewakili anggota which is angkatan gue. Terus khususnya. Jadi gue kan Gue kan DPA Artemis. Jadi gue itu mewakili suara-suara Artemis di KMPN ini. Kalau spesifiknya ngapain, kebetulan gue kebagian di divisi dokumentasi. Jadi gue ngurusin dokumen-dokumen gitu, dokumen-dokumen KMPN. Kayak apa ya? Ya pokoknya dokumen-dokumen itu gue yang ngurusin lah, kayak aturan-aturan segala macamnya, dokumennya nanti antara gue yang revisi, kalau nggak gue yang bikin gitu. Oke. Gue dulu tuh sebagai intrakampus kan. Zaman abang dulu nih. Zaman gue. Terus ya gue urusin relasi-relasi antara himpunan lain. Stuban lah, mau ngapain, pokoknya dari gue. Itu. Yap. Nah, kalau gue relasi sama himpunan lain juga sih sama kan. Kurang lebih kan kalau internal kan intrakampus kan sama ya, mirip-mirip ya, hampir tahun. Iya, sama kayak Bang Arik nih. Jadi ya ada kenalan banyak sama himpunan luar. Oh, katanya dulu lu ada kenalan sama yang kaderisasi. Coba makanya jelasin. masuk Lu mau intrakampus. tahu nggak ini kaderisasi? Boleh. Dulu Dia sempet ada magang kenalan. kan. Lu magang di kader. Iya. Iya, dulu magangnya dia di kader. Coba Gue magangnya di ceritain. kader. Nah, gue tuh kalau di kader tuh emang suka banget gue sama kaderisasi. Jadi forum-forum tuh wah, gue sange banget gitu. Jadi kayak gue kenal sama Kahim sana, Kahim sini gitu kan. Gue wawancara gitu. Keren. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari gua. Kalau dari master sendiri nih, ada nggak momen paling memorable selama di KMPN? Momen paling memorable sampai KMPN ya. Kemarin sih pas Sonic. Pas Sonic itu memorable. Karena dari awalnya gue ikut Sonic sampai sekarang jadi panitia Sonic, menurut gue memorable aja sih. Lanjut. Kalau dari gua pas Wisok sama Wispril. Gue jadi dan pas band. Gue ngibar-gibar. 22 sama 23. Itu sih paling memorable. Kalau gue waktu pas ini di Wispril, gue lapangan waktu itu. Jadi lapangan kan biasanya emang chaos banget kan. Nah itu tuh banyak pusing-pusingnya, baik tabrak-tabrak sama himpunan belakang sama depan. Oke. Nah kan tadi ini udah tentang momen paling memorable lah di KMPN. Kalau momen paling random, paling kocak, tuh ada nggak ya? Momen paling kocak apa ya? Momen paling kocak random.
Aduh, nanti gue mikir dulu lah. Berarti ini selama apa? Berhimpun. Iya. Paling kocak ya. Gua kocaknya aja gua nggak pernah datang aja intrakampus. Oh iya. Itu aja. Gua nggak pernah datang. Jarang datang. Iya, kok bisa nggak pernah datang tuh? Gua tuh Kalau tiap ada disnat atau apa, gua pasti ada urusan juga lain di Jakarta. Gua jadi ada bisnis di Jakarta. Oke. Bisnis gua tuh bisnis MRO. Lu tau MRO nggak? Nah. Maintenance, repair, Organization. overhaul. Kayak GMF. Tau GMF kan? oke, Gua punya GMF. Oke. Bukan GMF tapi Ya, anak buahnya lah. Mirip lah. Ya, itu gue pusing banget di situ. Oke. Gue ngurusin. Satu udah gue. Oh, waktu Makanya gue masih di sini. Oh. Gitu. Karena sibuk. Gue sibuk urusin itu. Agak kebagian kuliah. Ya, Chaos. chaos. Gue bolak-balik Jakarta. Jadi ai. Itu kocak sih. Kalau gua momen random itu waktu osjur gua disuruh bikin bendera. Terus teman-teman gua karena semua yang hilang jadi gua doang yang bikin bendera. Oh iya. Kan gue waktu itu nggak ikut ngilang. Sorry. Emang lu nggak ngajak gua aja. Oh iya bener. Ya, dari Bang Deren paling kocak. Momen paling kocak adalah waktu itu gue jadi pas band terus disuruh push up. Sama siapa tuh? Hah? Sama siapa? Bisa tuh. Adalah sama angkatannya dia nih. Karena Kan bukan gue yang ngurusin. ya kan ada aja abang-abangan lu datang. Siapa sih? Hah? Ya ada lah. Pokoknya pemanasan push up, apa-apa push up. Jadi udah push up capek, suruh ngibar lemes kan jadinya karena udah capek push up. Tapi pas ngibar suruh kenceng. Aneh. Oke, boleh. Stamina. Oke. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir yang terkait KMPN nih. Mungkin agak general, kan pasti KMPN itu bukan himpunan yang sempurna lah ya. Kalau dari masih ada aspek-aspek yang bisa dibilang kurang. Nah, kalau dari master sendiri, harapannya untuk KMPN di masa depan apa nih? Ini dulu. Boleh, Bang Ari. Kalau dari gue melihat kan suatu organisasi itu dibuat dari orang-orangnya kan. Ya, abang-abang banget. Jadi menurut gue isi-isinya harus lebih aktif lah, lebih peduli sama KMPN. Gue kayak semua orang pasti sayang sama KMPN, tapi nggak ada yang peduli gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Omongannya anak satu banget ya. Udah mau lulus nih. Sepuh ya, jawaban sepuh ya. Ngerti nggak maksud gue? Orang tuh pasti sayang sama KMPN. Cuman nggak semua peduli, Ya. nggak semua aktif, Benar. nggak semua pengen berkontribusi banyak. Ya. Menurut gue angkatan lu lah, cobalah naikin lah. Gitu. Boleh. Diusahain Bang. Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Harapan untuk masa depan untuk KMPN. Harapan untuk masa depan KMPN kurang lebih sama. Karena KMPN itu kan digerakin sama orang-orangnya. Jadi kalau misalnya harapan gue semoga makin ke depannya orang-orangnya bisa makin makin memiliki rasa kepemilikan lah sama KMPN ini. Sense of belonging istilah katanya begitu. Biar KMPN ini bisa gerak terus lah, nggak beku. Maksudnya nggak beku tuh nggak diem aja gitu. Oke. Nah, kalau gua KMPN menurut gua harapannya akan selalu ada karena tanpa KMPN tuh sebenarnya di KMPN itu banyak banget orang yang kebantu dengan kayak lo ikut dari acara-acaranya segala macem gitu kan. Ya mungkin sekarang lo nggak begitu ngerasain tapi kayak banyak hal yang lo bisa pelajarin gitu buat lo pakai ke depannya gitu. Karena seperti kata dosen-dosen kayak nggak semua ilmu lo tuh harus cari di dalam kelas tapi di luar kelas juga harus cari gitu. Social skillsnya sih. Oke. Ini lebih. Di sini ngapain deh? Ini lu nanya gue. Tujuan gue. Gue sebenarnya mau apa ya? Pertama gue pengen lebih aktif aja sih berorganisasi. Oh itu gue baru mau nanya ini. Itu gue baru. Enggak gini.
tadi gue mau kan ini gue sebenarnya udah masuk pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir gue nih terkait itu. Nah, kan ini udah segala hal ku tanya tentang KMPN. Sekarang nih untuk pertanyaan penutup, pertanyaan random. Karena ini sebenarnya salah satu syarat dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Kalau boleh tahu nih dari master sendiri, first impression kalian kepada Aldrin Sean dibanding impresi sekarang itu gimana? First impression ya. Yes. Dulu bocahnya lemes banget. Bocahnya lemes. Kurang gula gitu. Beneran, makanya dia minum manis-manis mulu, tapi sekarang dia udah berkembang, Bro. Dia menjadi Warsito aja sih. bener. Semenjak Warsito dulu Warsito tuh sempat hiatus. Sempat vakum. Sekarang pindah ya. Sekarang udah ada, masih udah ada. Lah, tapi kan ini nambah ke situ. Oh iya. Ada sumpah. Ada franchise, Pak. Oke, sekarang dia udah inilah, hidupnya lebih sehat lah. Dia udah ngurangin minuman manis, udah mulai lari. Karena dia ngikutin keluarga Jahimnya juga kan. Keluarga Jahim. Coba gimana nih Bang keluarga Jahimnya? Lu tanya dong. Lu gak penasaran emang keluarga Jahimnya dia? Penasaran banget. Penasaran banget ya. Lu tau gak Kak Jahim dia siapa? Tahu. Siapa? Fadli Afif. Fadli, rambutnya? Botak. Dia keren tuh, tapi tenisnya kurang jago ya. Kak Jahimnya lagi tau gak siapa? Kajaimnya ini Fadli Afif. Robot. Siapa nama benernya masa Robot? Reinhard Robot. Oh bener. Bener lagi. Testra Lolo 3. Nah iya, dia tenisnya jago tuh. Oh iya. Yeah. Oke. Kalau Lanjut, ini dulu kejamnya nih. dia, bentar, kejamnya robot. Nah, itu gua nggak tahu. Berarti kurang riset. Lu kan sama-sama seangkatan nih, kan seangkatan dulu aja. Oke, boleh. Apa tadi pertanyaan? First impression? Aldrin Sean dan sekarang impresi sekarang itu gimana? Kalem aja orangnya, kalem aja, chill aja gitu. Kayak Oke. beban hidup mau seberat apapun, mau seringan apapun, chill aja Oh, gitu. gila. Udah orangnya well. Jadi hidup mah santai aja ya. Iya. Lu nih sebagai angkatan sepuh nih, Sepuh nih. pertama kali lihat bocah-bocahan ini gimana nih? Gue pertama lihat dia tuh pas Sonic. Pas Sonicin, pas dua-dua Yeah. Sonikin dia. Disonikin. orangnya biasa aja sih. Gue nggak terlalu kenal gitu kan. Oh iya. Cuman orangnya ya chill lah, chill. Ini nggak ada Ada yang mau beban. wawancara ini? Gitu. Sekjen. Mampus. Sama kan? Apa? Gitu aja dari gue. Oke. Karena ini udah pertanyaan penutup dari gua, masih Master Darren, Master Arik, dan Master Dava untuk waktunya untuk wawancara. Kalau dari Master sendiri ada kata menutup, kesan pesan nggak nih? Tutup ya. Jaga semangatnya, jangan sampai turun semangatnya. Mau udah dapet jaket, mau belum dapet jaket kek. Tetap jaga semangatnya, tetap konstan ya. Oke. Untuk Athena, ya berkarya lah. Buat dia. Buat lu. Athena. Oh, buat lu ya Emang sepuh nih omongannya beda ya. berkarya. Berkarya sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Oke. Buat gua Bil Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Makasih Master.